Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu Parmujianto, Yosimilinda, Rama Prasasti, Deni, dan Septiana. Kami akan menjelaskan tentang audit atas peningkatan sumber daya manusia PT Wijaya Karya. Berikut adalah staf dari kelompok kami dan tugas-tugasnya. PT Wika dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau PUTL Nomor 5 tanggal 11 Maret 1960 dengan nama perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karya. Kegiatan usaha Wika pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Pada awal dasawarsa 1960-an, Wika turut berperan serta dalam proyek pembangunan gelanggang olahraga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan Games of the New Emerging Force atau GANEVO. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Wijaya Karya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai visi dari PT Wijaya Karya. Visi dari PT Wijaya Karya adalah terdepan dalam investasi dan efisi berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk misi dari PT Wijaya Karya tersebut ada 7 poin. Yang pertama ada menyediakan jasa dan produk efisi yang terintegrasi berlandaskan pada prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio investasi strategis. Yang ketiga, melakukan pengembangan kawasan terpadu dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan pelayanan kolaboratif yang melampaui ekspektasi atau harapan dari para pemangku kepentingan. Yang kelima, menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi termutakhir. Yang keenam, mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi kompetensi global. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan kearifan lokal melalui praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh. Selanjutnya adalah sasaran unit. Pada tahun 2019, Wika dengan resmi menetapkan visi dan misinya sampai dengan tahun 2030 untuk menjawab tantangan masa depan perusahaan. Wika sebagai perusahaan investasi dan engineering, procurement, and construction atau EPC berkelanjutan berkomitmen untuk berperan penting dalam menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Wika juga semakin memperkuat posisinya di kancah global melalui andil besarnya pada Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue atau IAID pada tahun 2019. Pada forum internasional ini, Wika menjadi satu-satunya perusahaan konstruksi Indonesia yang memperkenalkan dan melakukan penjajakan pengembangan bisnis dengan para pimpinan negara-negara di benua Afrika. Saat ini, Wika telah eksis di 10 negara yang tersebar di benua Asia dan Afrika. Dan juga tahun 2019 juga diisi dengan kesuksesan Wika dalam penyelesaian sejumlah signature project diantaranya MRT Jakarta, Bundaran HI Lebak Bulus, sejumlah LRT Jakarta, Kelapa Gading, Velodrome, serta Aeroporto Internasional de Oitius, Rota di Sadolo di Timor Leste. Dalam perencanaan unit, tahun 2019, Wika telah menjalankan strategi pemasarannya yang selektif, yaitu Wika hanya mengambil proyek-proyek dengan nilai 200 miliar rupiah ke atas. Dengan skala usaha Wika saat ini, maka menjadi tidak ekonomis jika Wika bermain pada proyek-proyek dengan nilai yang di bawah 200 miliar rupiah. Selain itu, dengan cara ini juga memberikan kesempatan bagi kontraktor lokal untuk berkembang. Kemudian fokus pada proyek yang menguntungkan. Saat ini, pasar Wika terdiri dari pasar domestik dan luar negeri. Strategi Wika untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan perusahaan swasta yang dinilai itu sangat menguntungkan.
Sedangkan Wika tidak lagi bermain pada proyek-proyek pemerintahan daerah kecuali Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan untuk pasar luar negeri, Wika memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai. Kemudian yang terakhir ada investasi nilai tambah. Wika juga gencar melakukan investasi yang bernilai tambah yang mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah ini dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan, khususnya dalam hal tingkat pengembangan investasi atau pengembalian investasi. Yaitu tahap-tahap dalam pelaksanaan audit internal. Nah, yang pertama yaitu perencanaan jadwal audit. Di dalam kelompok kami, waktu yang digunakan sekitar 2 minggu dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, di minggu pertama kami mencari atau mengambil data-data dari perusahaan. Setelah itu kami melakukan observasi via media sosial di internet atau Google untuk mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. Nah, selanjutnya dari itu, kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penilaian atas masalah dan menentukan area kuncinya. Dan selanjutnya yaitu penetapan objek, tujuan, dan lingkungan pemeriksaan. Yang pertama yaitu objek pemeriksaan yang dipilih. Dalam objek pemeriksaan ini kami memilih laporan keuangan tahun 2019-2020, laporan pedoman etika dan perilaku, dan laporan panduan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu area kunci yang akan diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan pada lembar kertas kerja 2, 3, maka disimpulkan bahwa area kunci yang dipilih adalah pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat yaitu periode waktu pemeriksaan. Dalam periode waktu pemeriksaan ini, waktu yang digunakan sekitar 2 minggu. Di minggu pertama kami mencari, mengambil data-data perusahaan. Setelah itu kami melakukan observasi via media massa untuk mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penilaian atas masalah dan menentukan area kunci tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu aspek yang diperiksa adalah sumber daya manusia. Dan selanjutnya yaitu penentuan area kunci, di mana hasil identifikasi masalah yang kami temukan di dalam perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, kami menemukan 3 permasalahan. Yang pertama yaitu kesulitan keuangan signifikan atau laba menurun drastis yang menyebabkan potensi resiko. Yang pertama itu menurunnya laba dan bisa terjadi kebangkrutan dalam perusahaan tersebut. Dan masalah yang kedua yaitu terjadinya korupsi proyek yang potensi resikonya menyebabkan melambatnya ekonomi perusahaan atau menurunnya investasi akibat hilangnya kepercayaan investor. Dan yang terakhir, masalah yang dihadapi perusahaan yaitu sumber daya manusia yang menguasai informasi teknologi yang mengakibatkan potensi risiko, efektivitas, efisiensi menurun, dan pengeluaran perusahaan membengkak. Permasalahan yang dihadapi unit dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pesta Demokrasi di tahun 2019 menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi PT Wika ini. Terlebih salah satu agenda dari Pesta Demokrasi tersebut adalah pemilihan presiden secara langsung. Sehingga sebagian besar pelaku usaha lebih memilih untuk menunda investasi, seraya menunggu terpilihnya pemimpin nasional lebih hasil pemilu ini. Walhasil, banyak proyek konstruksi yang mengalami penundaan di tahun 2019. Penundaan tidak hanya terjadi di proyek-proyek swasta. Hal yang sama juga terjadi dalam proyek-proyek pemerintah. Penundaan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi tersebut membuat perolehan kontrak baru Wika tahun 2019
mengalami penurunan dari 50.560 miliar di tahun 2018 menjadi 41.179 miliar di tahun 2019. Demikian juga halnya dengan jumlah kontrak yang dihadapi yang mengalami penurunan dari 123.652 miliar di tahun 2018 menjadi 1.117.698 miliar. Yang terakhir ada masalah yang teridentifikasi. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lainnya, yang pertama itu ada penurunan laba yang signifikan. Yang kedua, terjadinya korupsi proyek. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang kurang menguasai sistem informasi dan teknologi. Selanjutnya ada rencana individual audit manajemen. Di sini ada hasil rencana individual audit manajemen kelompok kami. Saya langsung menjelaskan ke bagian metode audit karena yang di atas sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Yang pertama ada metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan adalah perbandingan years to years dan survei, di mana perbandingan di sini digunakan untuk membandingkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Bukti-bukti yang dibutuhkan adalah hasil survei dari media massa, laporan kinerja berkelanjutan perusahaan, dan laporan keuangan. Dampak audit manajemen ekonomisasi yaitu berdampak jika ada penurunan laba. Efisiensi yaitu menurunnya proses produksi dan keterlambatan penanganan masalah. Efektivitas yaitu menurunnya kinerja karyawan. Untuk jadwal sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal. Selanjutnya ada hasil TOR. Latar belakang. PT Wijaya Karya adalah salah satu perusahaan BUMN konstruksi di Indonesia. PT Wijaya Karya adalah salah satu perusahaan yang sangat terkenal. Perusahaan ini dikenal dengan perusahaan sangat menjamin atau memperhatikan sumber daya manusianya. Dari sisi manajemen sumber daya manusia terdapat indikasi-indikasi risiko 3E yang muncul, dan hal utama yang harus direview adalah sejauh mana sumber daya memberikan dukungan terhadap kinerja perusahaan yang ada. Tujuan audit manajemen. Tujuan audit adalah untuk menentukan sejauh mana ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dari manajemen sumber daya manusia pada perusahaan, dan untuk meningkatkan sumber daya manusia mengenai pengetahuan dan teknologi. Batasan. Audit ini membatasi pada 1. Sistem reward dan punishment sumber daya manusia. Yang kedua, sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan audit. Audit yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan years to years dan survei di media massa. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.